Terus Bang, gimana Bang dengan kasus ini Bang? Jadi kita punya default method nih. Jadi hopper dengan spider itu punya method breed yang sama. Dan ternyata gitu ya, ini dalam kasus ini gitu ya, dalam kasus contoh codingan ini gitu, ternyata semua serangga itu cara breednya sama, yaitu println insect is breeding. Berarti gimana Bang untuk meresolve masalah ini? Kita bikin concrete type untuk insect, teman-teman. Paham ya? Jadi instead of pakai insect, di sini pakai insect interface gitu. Maka ini menerima insect interface. Terus kita bikin lagi nih di sini type insect yang adalah struct. Oke. Mengimplementasi method i adalah sebuah insect, insect mengimplementasi method breed. From println insect is breeding. Oke. Nah, ini teman-teman masih ingat ya, di bagian struct embedding. Ini insect ini kita embed ke setiap serangga, teman-teman. Oke. Jadi ini kita masukin insect gitu ya. Kita juga masukin insect di sini. Sehingga sekarang hopper punya default method, spider juga punya default method. Jadi kalau breed ini gue ilangin, sekarang hopper dan spider nggak punya method breed. Tapi kalau ini gue jalanin, tetap bisa. Tuh, nggak terjadi error. Nggak terjadi, nggak cocok gitu ya antara struct dan interface-nya. Tetap jalan. Kenapa bisa kayak gitu Bang? Karena struct embedding ini. Struct embedding ini memberikan function receiver yang ada di insect ke dalam struct yang di embed nih gitu. Dalam ini kan si hopper ya. Nah, sekarang si hopper sebenarnya punya breed ini. Dari mana? Dari si insect gitu. Paham ya? Jadi kalau teman-teman mau panggil, misalkan ini ya. Hopper dot insect dot breed gitu. Spider dot insect dot breed. Sebenarnya kayak gini manggilnya tuh. Insect is breeding. Cuman gue udah pinter gitu ya. Dia ngerti kalau hopper juga sebenarnya punya breed, bisa langsung dipanggil seperti ini. Spidernya harus dipanggil juga ya, karena ini declare tapi nggak digunakan ya. Spider breed. Tuh. Padahal kalau kita lihat ya, struct-nya secara langsung, lihat spider nggak punya method jump gitu. Spider nggak punya method breed gitu ya. Begitu pula hopper juga nggak punya method breed, punyanya jump doang kan. Tapi dari mana kita bisa dapat breed ini? Dari parent ya, dari si struct yang kita embed ke dalamnya gitu ya, which is type insect ini. Jadi kita tetap bisa punya code yang reusable teman-teman dengan memecahnya di interface dan semua implementasi konkret yang ada di semua struct bisa kita gunakan struct embedding gitu ya. Paham ya maksudnya ya? Nah, ini kan kasusnya kalau memang satu method yang sama digunakan di struct berulang-ulang gitu ya. Kita udah tahu implementasi konkretnya gitu ya. Jadi kan dalam kasus ini kan kita anggap semua insect ketika breed itu seperti ini gitu ya. Oke. Nah, misalkan kita pengen override nih, khusus untuk hopper misalkan. Jamnya berbeda misalkan. Breednya berbeda misalkan. Hopper yang adalah breed. Oke. Println hopper is breeding misalkan. Khusus untuk hopper doang nih. Dia nge-printnya harus kayak gini gitu ya. Berarti go run and.go, lihat hopper is breeding. Jadi ini kita bisa anggap sebagai default methodnya. Dan pada saat dia diturunkan ke dalam struct yang baru gitu ya, dan ternyata struct baru ini memiliki method atau function receiver yang sama atau method yang namanya sama gitu ya, dia akan pakai method yang ada di sini gitu, yang ada di struct-nya langsung. Dia akan override si default-nya. Paham ya? Ngerti ya maksudnya ya? Terkecuali kalau kita manggilnya ya bukan kayak begini gitu ya, hopper.insect.breed. Ya ini pasti langsung ke insect lagi gitu ya. Tapi kalau kita pakai breed gini, dia akan nge-solve ke method yang paling dekat dengan struct-nya, which is ya ini gitu ya, breed si hopper ini gitu ya. Nah, ini dinamakan method resolutions order, teman-teman. Oke.
Nah, problem terakhir ketika kita melakukan hal seperti ini gitu ya, yang pengen gue jelasin di sini adalah gini teman-teman. Misal gue punya type baru nih. Type baru misalkan namanya adalah creature ya, yang adalah sebuah struct juga misalkan. Oke. Func c creature mengimplementasi method namanya breed juga. Oke, misalkan from println creature is breathing. Oke. Nah, sekarang teman-teman problemnya adalah kalau misalkan struct creature ini gue embed ke dalam hopper. Oke, ini gue masukin creature di sini dan di spider gue masukin juga creature di sini. Gue hilangin dulu ya. Jadi kita pakai default methodnya dulu. Oke. Nah, yang terjadi adalah teman-teman gue run main.go ya error. Kenapa errornya? Karena ambiguous selector hopper.breed. Jadi ambigu teman-teman. Ini breed yang dipanggil di sini kemana nih? Ke spider kah? Atau ke hopper? Ke insect kah? Atau ke creature gitu? Contoh yang di hopper ya, hopper.breed nih. Kita kembali ke hopper. Mana hopper? Nah di sini. Hopper.breed. Ini breednya ngambil dari yang insect kah? Atau dari yang creature? Karena mereka sama-sama punya breed nih tuh. Creature punya breed, insect juga punya breed. Ini ngambil kemana nih? Yang insect atau ke yang creature? Nah, by default Golang nggak punya masalah untuk nge-resolve. Ini disebut sebagai polymorphism ya, by the way. Nah ini Golang nggak punya kendali otomatis gitu ya untuk nge-solve masalah ini. Jadi kita mesti resolve ini menggunakan ya manual gitu ya. Hopper dot mau ngambil yang mana nih? Creature kah? Gitu ya. Breed. Gitu ya. Spider dot insect kah? Breed gitu ya. Baru bisa ya. Paham ya? Nah, sebenarnya kalau kita punya permasalahan polymorphism gini juga, kita juga nggak bisa passing ke dalam functions ini, teman-teman. Misal ya, kita masukin print insect gitu ya, masukin si hopper. Lihat, dia nggak mau nih. Kenapa? Karena si hoppernya ini sendiri tuh bingung gitu. Ini dapetin method breednya dari mana nih? Dari creature apa dari insect gitu? Paham ya? Nah, kalau kita coba ilangin ya, ini ilangin, gue hapus ininya. Lihat, baru bisa masuk dia. Kenapa? Karena print insect sekarang tahu bahwa sebenarnya gitu ya, hopper ini walaupun nggak mengimplementasi secara langsung di bagian hoppernya ya, breed di bagian hoppernya, dia juga tetap bisa ngambil dari parentnya, which is dari insect gitu ya. Insect punya method breed gitu. Jadi method resolution ordernya jadi jalan langsung di sini gitu. Paham ya? Emang ini agak kompleks teman-teman belajar tentang interface ini gitu ya, tapi gue harap teman-teman ngerti dan teman-teman cobain langsung gitu ya, codingan langsung. Mau pakai contoh gue silahkan atau pakai contoh lain juga silahkan gitu ya.